Karena masalah nilai itu tidak bergantung kepada nominal. Ketika kita membeli motor, harga motor seumpamanya 12 juta. Masalah mahal dan murah itu bukan karena nominal, tapi itu tergantung perasaan seseorang. Mungkin bagi orang kaya 10 juta itu adalah barangmu murahan. Tapi bagi orang yang serba susah 10 juta itu adalah barang mahal. Seperti itu. Makanya ketika orang sudah merasa dirinya kaya, naik motor gengsi. Tapi ketika seseorang itu hidupnya susah, mau makan aja sulit, naik motor aja sudah merasa terhormat. Nah, disitulah letak kebahagiaan seseorang. Semakin tawadu seseorang, maka hidupnya akan bahagia. Kebahagiaan seseorang itu tolak ukurnya bukanlah harta dan jabatan, tapi ketawaduan seseorang itu tolak ukurnya adalah ketawaduannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tawadu, dia akan semakin bahagia. Itulah kuncinya di antaranya. Karena banyak orang yang hartanya melimpah justru nggak bahagia. Pada kalanya orang yang serba kecukupan makan aja. Khairu awqatika waqtu tashhadu fihi wujuda faqatik wa taruddu fihi ila wujudi zillatik. Sebaik-baiknya waktumu ialah waktu di mana kamu bisa menyaksikan akan keberadaan sifat fakirmu, dan kefakiran itu mengembalikanmu menuju perasaan, menuju sifat hina dirimu. Jadi beruntung sekali orang yang bisa merasakan dirinya itu betapa fakir butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kefakiran itulah orang itu akan secara spontan menjadikan dirinya merasa makhluk yang paling hina. Sementara Allah itu paling menyukai hambanya yang merasa dirinya hina di hadapannya dan merasakan dirinya itu tidak memiliki kemampuan apapun, dan merasa menyukai hambanya yang selalu merasa dirinya sangat membutuhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kejadian yang semacam itu langka terjadi kepada seorang hambanya. Maka waktu yang paling berharga adalah waktu di saat kita diberikan kesempatan oleh Allah menyaksikan sifat kefakiran kita. Dan kefakiran itu akan menjadikan diri kita
merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah merasakan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah sifat ketakaburannya, sifat ujubnya. Dia akan benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak status seorang kehambaan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Karena orang hanya mengatakan dirinya membutuhkan Allah itu hanya sebatas di torful lisan, di ujung lisannya saja, tidak menyaksikan di dalam lubuk hati. Karena kalau penyaksian di dalam lubuk hati itu benar-benar dipenuhi dengan keyakinan dan kemantapan yang bisa dicicipi di dalam lubuk hati. Menyaksikan itu seperti kita tahu bahwa garam itu rasanya asin. Ketika kita itu sudah yakin, sekalipun kita belum mencicipi garam yang ketika ada seseorang menyuguhkan kita memberikan garam, disuruh mencoba rasa garam, tak perlu kita coba karena kita sudah tahu bahwa garam itu rasanya asin. Maka rasa asin itulah sudah menetap di dalam lubuk hati. Bukan lisan yang merasakan, tapi di situ hatilah yang merasakan. Bahkan saking yakinnya bahwa garam itu asin, ketika ada orang membawa air panas kemudian dikasih teh, kemudian dikasih garam, kita bilang orang tersebut bilang bahwa ini rasanya manis. Kita tidak akan pernah meminum air tersebut karena kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa air tersebut pasti rasanya asin. Tak perlu kita coba karena kita melihat bahwa yang dimasukkan ke dalam air itu bukanlah gula, akan tetapi garam. Sekalipun orang itu berkata bahwa air ini rasanya manis, tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang dimasukkan itu garam, otomatis air itu adalah rasanya asin. Sebelum mencicipi pun kita tidak mau meminum air tersebut, dikarenakan hati kita sudah menolak. Dengan perkataan orang tersebut bertolak belakang dengan keyakinan kita. Kita sementara yakin bahwa itu adalah garam, sementara garam itu asin. Sementara orang yang berkata itu teman kita, contohnya berkata bahwa ini adalah manis. Kita dibohongi seberapa hebatnya pun perkataan-perkataan rayuan dari teman kita, kita tidak pasti sudah akan pasti menolak untuk meminum air yang dimasuki garam tersebut. Seperti itu namanya musyahadah. Itulah musyahadah, menyaksikan. Saksi itu, menyaksikan itu identik kepada keyakinan. Makanya ketika kita menghadirkan satu saksi, ketika di dalam satu kasus pun saksi itu tidak sembarangan bisa dipilih begitu saja. Saksi itu akan dipilih dari orang-orang yang benar-benar memiliki keyakinan di dalam menyaksikan perkara yang terjadi. Itulah saksi. Makanya ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita tidak hanya tidak boleh hanya sekedar lisan saja yang berkata-kata, tapi di dalam lubuk hati bahwa tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi, diabdi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah, Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh kenyataannya ketika orang mengalafalkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, orang masih ragu
bahwa yang memberi rizki itu terkadang orang itu berpikiran bahwa rizki itu datangnya dari manusia, makhluk. Seolah-olah berkata ketika dibilang kepada seseorang tersebut, siapa yang memberi rizki? Allah. Tapi dia bilang juga, tapi jikalau nggak ada si fulan, tentu rizki ini nggak akan datang. Oh, berarti dia itu sudah menduakan Tuhannya. Menduakan Tuhannya. Adapun orang yang datang memberikan uang atau apapun kepada kita, itu hanyalah sebatas makhluk yang digerakkan Allah kepada kita supaya bisa datang dan memberi kita. Nah, jadi dia tidak akan bergantung kepada manusia. Tapi jikalau orang yang hatinya menduakan Allah, dia ketika ditanya, "Kamu siapa yang memberimu uang ini?" Allah yang memberikan rizki itu Allah. Tapi jikalau tidak ada si fulan, tentu nggak akan pernah datang. Berarti dia sudah menuhankan si fulan. Dengan apa indikasi bahwa orang tersebut menuhankan si fulan tersebut? Maka dia akan senantiasa bergantung kepada si fulan tersebut. Makanya dari situlah sudah ketahuan syahadatnya itu syahadat palsu, syahadat persaksian yang palsu, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu diantaranya. Maka penyaksian tersebut sebaik-baiknya waktu yang dimiliki kita adalah waktu di saat Allah berikan kesempatan kepada kita bisa menyaksikan sifat butuh kita, sifat fakir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kefakiran itu akan menjadikan diri kita menjadi merasa hamba yang paling hina. Itulah setinggi-tingginya derajat seseorang yang bisa menyaksikan kefakiran dirinya. Bahkan diriwayatkan hukiya an Ata'is Silmi. Syekh Ata'is Silmi pernah diriwayatkan dia annahu baqa sab'ata ayamin lam yadzik syai'an minat ta'am. Syekh Ata'is Silmi itu selama 7 hari dia tidak mencicipi makanan secuil pun. Walam yaqdir ala syai'in, dan tak sedikit pun dia tak mampu untuk meraih makanan. Tak ada kemampuan sedikit pun untuk meraih makanan. Akhirnya pasarrahu qalbuhu. Dari situ dari situ Syekh Ata'is Silmi justru hatinya itu merasa bahagia. Seminggu tidak mencicipi makanan sedikit pun, tapi hatinya merasa bahagia. Waqala, bahkan dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi in lam tat'amni salasata ayyam akhar la usallina laka alfa rak'atin. Ya Allah Tuhanku, jikalau engkau tidak memberiku makan 3 hari lagi, maka saya akan sholat kepadamu sebanyak 1000 rakaat. Saking bahagianya. Disitulah kenikmatan seorang hamba di saat hijabnya itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meraih pembukaan hijab tersebut, ketika hijab itu dibuka, maka mudah sekali untuk bisa musyahadah. Lantas bagaimana cara kita untuk supaya dibukakan, disingkapkan hijabnya, tirainya? Maka perlu kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu berzikir, maka secara otomatis hatinya akan dipenuhi dengan nur. Ketika seseorang sudah dipenuhi dengan nur, maka
terbukalah hijabnya. Dari ketika hijab sudah terbuka, maka mudahlah untuk bisa musyahadah. Bagaimana kita bisa melihat melihat keindahan dari dalam taman yang ada di luar ketika rumah itu gordennya itu ditutup. Ketika kita buka gordennya, secara otomatis kita akan bisa menyaksikan keindahan suasana di pagi hari. Bagaimana kita bisa melihat indahnya suasana di pagi hari jikalau gorden rumah kita masih tertutup? Indahnya sesuatu akan nampak terlihat jikalau hijab penghalang, tirai-tirai penghalang itu senantiasa terbuka. Begitu pula di dalam diri kita, ketika hijab kita masih yang ada dalam kolbu kita itu masih tertutup, maka kita sulit bisa menyaksikan sifat-sifat kefakiran kita. Maka oleh karena itu ketika belum terbukanya tirai tersebut, maka kita senantiasa akan takabur, sombong, merasa mampu. Ketika seorang sudah merasa takabur, maka hinalah diri seseorang tersebut. Walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang takabur, sombong ketika mengabdikan dirinya kepadaku, beribadah kepadaku dalam kondisi takabur, maka kelak akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi sehina-hinanya. Nah, seperti itu. Orang sulit menghilangkan ketakaburan jikalau tidak melihat tidak bisa melihat kehinaan dirinya. Nah, seperti itu. Orang itu akan pedenya ketika orang itu kalau nggak sering ngaca. Ya, dia itu akan merasa paling tampan biasanya. Kalau orang sudah nggak sering ngaca, pasti dirinya merasa paling tampan. Padahal kalau kita ngaca ternyata kita itu jelek juga ya. Itu diantaranya. Oh, biasanya orang itu kan kalau misalnya nggak ada kaca, ketika di pipinya itu ada noda, ya dia akan pede-pede aja. Padahal di sini ada nasi, ada ikan asin, udah makan itu. Saking dia nggak ngelihat nggak ngaca, nggak nyermin bahwa dirinya itu di situ ada noda, ada remeh. Kayak remeh. Sebelah ada nasi di sini, gitu ya. Dia dengan pedenya, dia merasa diri paling bersih mukanya. Pas dikasih cermin, ternyata saya itu kotor juga. Seperti itu diantaranya. Makanya ketika dibukakan cermin, kita melihat penampilan kita di cermin, ternyata kita itu dipikir-pikir nggak tampan-tampan amat. Seperti itu diantaranya. Pas melihat, ya kalau kita ketika kita berada di hutan, ya mungkin kita paling tampan. Pas kita masuk kebun binatang, ya mungkin kita paling tampan. Itu diantaranya. Ya, kalau kita lihat orang yang lebih di komunitas manusia, ya mungkin kita nggak ada apa-apanya. Nah, makanya musyahadah itu adalah efek samping dari ketika kita diberikan cermin atas kondisi diri kita. Ketika dibuka, pas hijab itu terbuka, ternyata ada cermin kita. Oh, kita ini hina sekali.
makanya dia akan semakin tawadhu. Makanya kalau orang sudah merasa diri hina, pasti melihat orang lain itu mulia. Dan ketika kita sudah merasa paling hina, ketika kita berada di satu komunitas pun kita akan selalu merasa paling bahagia. Seperti itu. Ketika kita menjadi orang yang serba kekurangan, terus ada orang yang mau ngajak kita, padahal ngajak ngopi aja kita itu orang nggak mampu, orang biasa-biasa aja, sekelas rakyat jelata. Tiba-tiba ada seorang pejabat ngajak ngopi, bahagia nggak? Bahagia. Padahal pejabat itu cuma kopi berapa sih? Nggak ngasih apa-apa, cuma 1 gelas kopi. Makanya ketika orang dirinya sudah merasa paling hina, ketika ada orang yang menghormati nggak seberapa pun akan merasa bahagia. Begitu pula ketika kita bisa menyaksikan sifat kefakiran diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan cobaan sepahit apapun akan merasa bahagia. Karena apa? Kita sedang berada diperhatikan oleh Zat yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Seperti itu diantaranya. Makanya Syekh Asyilmi pun demikian. Sekalipun dirinya 7 hari tak dikasih makan oleh Allah, 7 hari nggak sanggup mencari makanan sedikit pun, tapi Syekh Asyilmi betapa bahagianya hatinya dan menjadikan dirinya itu seolah-olah bernazar, ketika ditambah 3 hari lagi berarti 9 hari. Jikalau ya Allah, jikalau 3 hari lagi kau ngasih makan saya, maka saya akan sholat sebanyak 1000 rakaat. Seperti itu. Ya tak lain halnya ketika kita seorang yang tak punya harta, orang miskin, orang rakyat jelata yang selalu terhinakan, ketika ada seorang yang pejabat atau seorang yang terhormat tiba-tiba mengundangnya untuk ngopi bareng, padahal kopi nggak seberapa harganya, tapi dia itu merasa bahagia. Karena apa? Karena melihat di situ masih ada orang yang mau mengajak dirinya untuk ngopi bareng, duduk bareng. Seperti itu. Jangankan dikasih kopi, disuruh mampir duduk aja nggak dikasih apa-apa, diajak ngobrol aja sudah betapa bahagianya kita. Ketika ada kita menjadi orang yang paling miskin, menjadi orang yang paling sengsara dari segi ekonomi dan sebagainya, seolah-olah kita itu nggak orang yang paling terhina kan. Ada orang kaya, orang terhormat, tiba-tiba ngajak mampir ke rumah ngobrol bareng, gak dikasih makan, gak dikasih minum, cuma ngobrol aja udah betapa bahagianya kita. Karena apa? Kehormatan. Ya begitu pula ketika seorang hamba Allah ketika menyaksikan dirinya menjadi seorang hamba yang paling hina, menjadi seorang hamba yang paling fakir kepada Allah, ketika Allah berikan kepastian yang sepahit apapun, dia akan merasakan bahagia. Itu aran sugih bonga saeling Allah, aran sugih bonga saeling Allah, laku badan terus manut Rasulullah, laku badan terus manut Rasulullah. Nah, lain halnya ketika kita merasa diri ini terhormat, ketika disuguhi makanan yang seandainya seperti ini, kita itu seandainya seorang pejabat, orang yang terpandang, ketika kita mampir di satu rumah, kemudian rumah tersebut memberi kita makan,
makannya dengan tempe goreng, justru kita akan merasa terhinakan karena kita termasuk orang terhormat. Masa kita datang ke situ cuma dikasih air putih sama makan nasi sama tempe goreng, ya kita merasa terhinakan. Itulah efek samping orang yang merasa dirinya terhormat. Tapi ketika orang yang sehari-hari aja mau makan susah, nggak, istilahnya nggak ada pendapatan apapun, jabatan apalagi, kehormatan apalagi, ketika kita diundang oleh satu orang ke rumahnya kemudian dikasih makan ala kadarnya, itu sudah terhormat, makanya akan bahagia. Seperti itu. Kebahagiaan seseorang itu ditentukan seberapa kita itu ketawaduannya. Karena semakin takabur dia itu tidak akan ada, semakin takabur dia itu tidak ada kenyamanan. Semakin tawadu dia itu akan nyaman. Itu diantaranya seperti itu. Nah itu beda halnya ketika ada seorang di saat hidupnya susah. Hidup susah, ketika makan dengan tempe goreng aja itu sudah bahagia. Karena sudah terbiasa susah, serba butuh. Lain ketika kita diuji oleh kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan sama daging ayam aja kita itu merasa paling sengsara. Seolah-olah pada sudah terbiasa jajan makan itu di luar, di restoran bonafit seperti itu. Jadi ketika di rumah cuma ada daging ayam, cuma ada sayur, ya terkesan kita itu paling sengsara. Karena kesengsaraan itu bukan dari segi kondisi ekonomi sebenarnya. Kesengsaraan seseorang, keprihatinan batin seseorang itu sejauh mana ketakaburan dan ketawaduannya. Semakin takabur orang itu tidak akan pernah ada kepuasan. Seperti itu, tidak akan pernah ada kenyamanan. Semakin tawadu seseorang, maka hidupnya akan merasa kenyamanan. Karena merasa diri itu selalu dihargai oleh orang lain. Orang yang tawadu itu pintar berterima kasih kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Tapi orang takabur itu sulit berterima kasih dengan kondisi yang diperolehnya. Seperti itu diantaranya. Ketika seseorang membeli karena masalah nilai itu tidak bergantung kepada nominal. Ketika kita membeli motor, harga motor seumpamanya 12 juta. Masalah mahal dan murah itu bukan karena nominal, tapi itu tergantung perasaan seseorang. Mungkin bagi orang kaya 10 juta itu adalah barang murahan. Tapi bagi orang yang serba susah, 10 juta itu adalah barang mahal. Seperti itu. Makanya ketika orang sudah merasa dirinya kaya, naik motor gengsi. Tapi ketika seseorang itu hidupnya susah, mau makan aja sulit, naik motor aja sudah merasa terhormat. Nah, disitulah letak kebahagiaan seseorang. Semakin tawadu seseorang, maka hidupnya akan bahagia. Kebahagiaan seseorang itu tolak ukurnya bukanlah harta dan jabatan, tapi ketawaduan seseorang itu tolak ukurnya adalah ketawaduannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tawadu, dia akan semakin bahagia. Itulah kuncinya di antaranya. Karena banyak orang yang hartanya melimpah justru nggak bahagia.